Halo anak-anakku, apa kabar? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Tetap sehat, tetap semangat ya, jaga kesehatan ya. Jangan lupa istirahat yang cukup ya, olahraga teratur, makan makanan bergizi, dan kalau kalian bepergian jangan lupa bawa masker, pakai masker ya, dan cuci tangan ya, supaya kita terhindar dari segala penyakit ya, karena kita hidup sehat ya, apalagi dari virus-virus corona ya. Kalau stamina kita kuat, virus tidak akan mendekat ya. Anak-anakku terkasih, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada kesempatan ini ya. Materi yang lalu kita sudah belajar mengenai keanekaragaman yang ada di Indonesia. Sekarang kita mau belajar tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara ya. Kita harus tahu ya, karena kita tinggal di negara Indonesia ya. Kita lihat sama-sama teman-teman. Anak-anakku, kita ini manusia diciptakan Tuhan dengan sangat istimewa ya. Kita laki-laki, kita perempuan sungguh sangat istimewa ya. Kita tidak bisa hidup sendiri ya, kita harus memerlukan orang lain ya. Maka manusia itu disebut makhluk sosial ya, selalu membutuhkan orang lain ya. Orang lain itu siapa? Ya sesama kita ya. Terus sesama itu siapa? Ya orang-orang di sekitar kita tentunya ya. Ada papa mama kita ya, ada teman-teman kita, ada adik kita, ada kakak kita, ada tetangga kita, ada oma, ada kakek, ada nenek ya, ada tante ya. Semua itu sesama kita ya. Kita harus mulai hidup dari keluarga ya, kita sudah bersama orang lain ya, dan kita dituntut supaya kita hidup hidup rukun ya. Jadi tidak boleh ada pertentangan, walaupun ya banyak perbedaan ya, tetapi harus mengarahkan kita sampai kepada hidup yang rukun tentunya ya. Perbedaan itu wajar, perbedaan itu pasti ada, tetapi jangan sampai perbedaan membawa perpecahan ya. Tetapi harus menuntun kita menjadi hidup yang menuju kehidupan yang rukun ya. Mulai dulu dari kehidupan dari keluarga ya. Kalau hidup di dalam keluarga sudah rukun ya, dengan harapan nanti bisa ya diperluas lagi ya kehidupan di sekolah mungkin ya, terus di masyarakat kita, terus dalam lingkup yang lebih luas ya, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Kalau kehidupan rukun, maka kita akan mengalami sebuah negara yang damai ya, tidak ada perpecahan, tidak ada pertengkaran ya, karena kita selalu hidup rukun. Anak-anakku, negara kita ya Indonesia ini dibangun, diperjuangkan, dibebaskan dari penjajahan ya, oleh pahlawan-pahlawan yang telah mengorbankan hidupnya ya demi negara kita ya. Maka kita juga wajib dan harus mengisi kemerdekaan ini dengan rajin belajar ya. Dengan apa lagi ya, dengan melakukan apapun yang bisa nantinya bisa berguna bagi bangsa dan negara ya. Karena negara Indonesia itu dibangun dengan tujuan, dengan maksud ya. Apa tujuannya ya? Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia itu ya dibangun dengan tujuan ya melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia ya, yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ya. Itulah anakku ya, yang menjadi tujuan negara kita ya. Kita ingin memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia ya. Supaya tercipta perdamaian abadi, keadilan sosial ya. Itu yang menjadi tujuan, menjadi cita-cita negara kita. Maka kita sebagai warga negara wajib ya mendukung dan melaksanakan seluruh
tujuan negara ini, ya, negara tercinta kita ini. Anak-anakku terkasih, ya, tujuan negara Indonesia itu juga terperinci lagi dalam pasal dan ayat, ya, dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, ya, antara lain nanti dalam pasal 27 dan sampai 34, ya, nanti akan tertuang di situ. Anak-anakku, ya, negara terselenggara dan mencapai tujuan berkat partisipasi para warganya, ya, termasuk kita, ya. Kalau kita berhenti berpartisipasi, ya, maka apa, negara yang kita cita-citakan, ya, perdamaian abadi, keadilan sosial, kesejahteraan tidak akan tercapai. Maka ya peran kita apa sebagai pelajar misalnya, nanti kita akan lihat, ya, mungkin dengan belajar yang rajin berarti kita sudah melaksanakan kewajiban kita, ya. Anak-anakku, ya, partisipasi warga negara itu diatur, ya, dalam bentuk kewajiban sebagai warga negara, ya. Jika warga negara sungguh menaati apa yang menjadi kewajibannya, terus nanti penyelenggara negara melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku, pasti tujuan negara akan tercapai, yaitu rakyat yang bermartabat, adil dan makmur. Ya, semua itu karena kita masing-masing melaksanakan peran kita, ya, melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, ya, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, ya, entah kita sebagai warga negara atau para penyelenggara negara, ya. Tuhan Yesus juga mengajarkan kita, ya, untuk taat pada negara, ya. Ingat, ya, waktu Yesus ditanya, ya, tentang perlu nggak kita bayar pajak, ya, oleh orang-orang Farisi, Yesus memberikan jawaban, ya, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Ya, itu menjadi jawaban penting bagi kita, ya, juga untuk ikut meneladani Yesus, ya, supaya kita betul-betul melaksanakan kewajiban kita, ya, sebagai warga negara, ya, dan juga kewajiban kita sebagai orang beragama, ya. Anak-anak, bukan hanya menganjurkan Yesus pun membayar pajak, ya, juga dikisahkan bagaimana Yesus membayar pajak itu, ya, dalam Injil Matius bab 17 ayat 27, ya. Di situ dikatakan, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah, dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Ya, ingat, Yesus juga membayar pajak, ya, supaya apa? Supaya tidak menjadi batu sandungan bagi yang lain, ya. Tetapi dengan cara yang unik, ya, Yesus meminta muridnya untuk memancing ikan. Nah, di dalam ikan itulah kemudian ada uangnya, ada 4 dirham. Nah, itu yang akan menjadi uang untuk membayar pajak. Nah, itulah keajaiban Tuhan Yesus, ya. Anak-anak yang terkasih, kita, ya, sebagai warga negara, ya, sebagai warga gereja, ya, kita juga dituntut untuk apa? Sungguh-sungguh menjadi orang Katolik yang sungguh-sungguh, tetapi juga dituntut untuk menjadi warga negara Indonesia yang sungguh-sungguh, ya. Atau dengan bahasa lain, ya, kita umat Katolik di Indonesia harus 100% warga negara Indonesia dan 100% orang Katolik, ya. Artinya apa? Artinya kita memang harus bersama-sama mengakui, ya, bahwa aku adalah orang Indonesia, harus menjunjung tinggi apa nilai-nilai dalam negara ini, ya, harus menaati hukum-hukum yang berlaku di negara ini, ya. Tetapi juga kita harus 100% orang Katolik, ya. Kita harus melaksanakan juga ajaran-ajaran, ya, yang diajarkan gereja, ya. Anak-anakku terkasih, sebagai umat Katolik, ya, sebaiknya kita memang harus meneladani Yesus dan mengikuti ajakan gereja Indonesia
untuk menaati apa yang menjadi kewajiban-kewajiban warga negara Indonesia, dengan itu seluruh rakyat Indonesia akan mendapatkan apa yang menjadi haknya. Ya, kalau kita sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dan hak yang akan kita peroleh, itu pasti akan kita dapatkan. Anak-anakku terkasih, seperti saya katakan tadi, kita akan belajar dari Injil Matius. Ya, saya bacakan, teman-teman juga, anak-anakku bisa membaca. Ya, saya sambil membaca, teman-teman juga boleh membaca. Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 22. Kemudian pergilah orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah orang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apa diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Lihat teman-teman, ya, Yesus hendak dicobai oleh orang-orang Farisi. Ya, Yesus lahir dari ibu dan bapak orang Yahudi. Ya, dia tinggal di tanah Yahudi. Maka Yesus adalah warga Yahudi. Ya, maka orang-orang Yahudi pada waktu itu berada dalam penjajahan kekaisaran Romawi, ya, dan kerajaan Idumea, ya, yang rajanya bernama Herodes, ya, yang mendapat mandat dari Romawi tentunya, ya. Sebagaimana kekaisaran atau kerajaan yang lain, kekaisaran Romawi dan kerajaan Idumea pun memiliki aturan mengenai rakyatnya, ya, untuk mengikat seluruh rakyatnya. Ya, salah satu aturannya yaitu membayar pajak. Ya, orang yang tidak membayar pajak dianggap melawan raja, maka suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Maka orang-orang Yahudi pada umumnya tidak setuju sebetulnya dengan penjajahan. Ya, hanya karena mereka tidak kuat melawan, maka mereka tunduk. Ya, ada kelompok yang melawan penjajahan, ya, di kalangan Yahudi itu disebut dengan kaum Zelot. Ya, mereka berusaha memberontak melawan penjajahan Romawi. Anak-anakku terkasih, sehubungan dengan itu orang yang menganjurkan membayar pajak dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Ya, karena itu orang-orang Farisi menjerat Yesus dengan pertanyaan, "Bolehkah aku membayar pajak?" Ya, tetapi Yesus mengatakan boleh. Ya, berarti Yesus nanti kalau Yesus mengatakan boleh, Yesus dianggap sebagai pengkhianat bangsa karena setuju pada penjajah, ya kan? Nanti kalau Yesus mengatakan tidak boleh, berarti melawan kekuasaan yang sah, ya, dianggap pemberontak nanti, ya. Maka Yesus menjawab dengan tepat, ya, memberikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan memberikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah, ya. Jadi jawabannya sangat tepat, ya, bebas dari jebakan orang-orang Farisi, ya. Ketika ditagih mengenai bea pun, sebenarnya Yesus telah mengatakan dengan benar bahwa orang pribumi tidak dikenai bea. Namun agar tidak menjadi batu sandungan, Yesus membayar bea itu, ya. Tadi dikatakan, ya, melalui uang yang ada dalam mulut ikan, ya kan? Anak-anakku terkasih, kata-kata Yesus berikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar dan berikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah, patut kita teladani. Ya, kenapa? Karena itu orang-orang Katolik memang harus wajib, ya,
menjadi warga negara yang taat dan kritis, ya, sekaligus umat beragama yang taat pula, ya. Keterlibatan dalam hidup bernegara untuk membangun kesejahteraan bersama sama nilainya dengan kebaktian kepada Tuhan, ya. Kalau kita sebagai pelajar, tentu apa yang kita bisa lakukan, ya, yang jelas mengisi hari-hari kita dengan mempersiapkan diri kita untuk apa? Untuk masa depan kita. Apa masa depan kita? Untuk membangun bangsa, ya. Dengan kita sumbangkan pikiran-pikiran kita, ya, dengan kita sumbangkan ide-ide kita, gagasan-gagasan kita, ya, kita sudah turut membangun bangsa ini, ya. Maka belajar dengan tekun supaya apa? Supaya pengetahuan kita luas, ya, supaya kedepannya negara kita menjadi negara yang maju karena dipimpin oleh orang-orang yang cerdas. Anak-anakku terkasih, terima kasih, ya, sudah bersemangat dalam belajar. Ingat, ya, kita warga negara Indonesia, ya, kita harus melaksanakan kewajiban kita, ya, kita harus tahu hak kita, ya. Kita 100% orang Katolik dan 100% warga negara Indonesia, ya. Jadi hak dan kewajiban kita sudah jelas, ya. Kita harus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita yang telah ditentukan oleh negara ini, ya. Kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan semangat belajar supaya apa? Supaya nanti kita juga bisa berbakti kepada negara ini, ya. Sebagai tugas atau yang harus kalian kerjakan, kalian bisa membuat doa syukur, ya. Doa syukur ini bisa kalian buat, ya, sebagai syukur karena kalian sudah tinggal di Indonesia, ya. Sekaligus doa permohonan supaya apa? Supaya kalian bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban, ya, untuk mempersiapkan dirimu untuk apa? Untuk ikut serta membangun negara ini, ya. Silakan doa, ucapan syukur dan permohonan ini, ya, bisa kalian buat dalam bentuk doa, boleh dalam bentuk puisi juga boleh kalau kalian suka membuat puisi, ya. Atau kalau kalian suka menggambar, silakan buat juga dalam dalam sebuah gambar, ya, terserah, ya. Yang penting mengungkapkan rasa syukurmu, ya, dan permohonanmu agar apa? Agar kalian bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban untuk membangun bangsa ini.